Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam dan energi, tapi lebih dari itu, kita punya semangat persatuan yang merupakan kekuatan bangsa kita. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk menjaga kedaulatan, menghargai perbedaan, dan mementingkan kepentingan rakyat. Dari pimpinan, profesional hingga mahasiswa, kita semua memiliki peran penting. Bersama, mari wujudkan energi untuk negeri demi Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Lalu, bagaimana penerapan wawasan kebangsaan menurut profesi dan generasi yang berbeda? Inilah suara dari profesi dan generasi yang berbeda tentang wawasan kebangsaan. Kalau kita masuk ke organisasi, kita harus ada kekompakan karena di sini beragam suku bangsa, juga beragam visi misi ya. Tentu kalau visi misi tentunya visi misi organisasi, tapi kadang-kadang pemikiran orang tuh berbeda-beda ya. Yaitu mesti satu dalam satu tujuan organisasi, yaitu Kementerian SDM sendiri. Mendapatkan amanat sebagai PNS di sini tentunya pertama akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Kemudian kita juga kita yang akan membela rakyat, ya kan? Kita yang akan mensejahterakan rakyat, jaga integritas kita harus bekerja secara profesional. Sebagai pelayan masyarakat ya tentunya kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jelas itu kita kan sumbang terbanyak dari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kontribusi itu dari SDM. Berbagai sumber daya yang ada yang dikelola oleh SDM itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat, dari mulai energinya, kemudian juga minyak ya, listrik, semuanya itu dikelola oleh Kementerian SDM ya, istilahnya secara ini segala sumber daya yang dikelola oleh Kementerian SDM tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Udah semuanya juga sudah tahu bahwa Indonesia kaya dan sebagian besar sumber daya alamnya itu dikelola oleh Kementerian SDM. Nah inilah makanya jangan sampai banyak orang asing yang mengelolanya. Sebenarnya kita ini kaya raya gitu. Kalau kita bisa manfaatkan dengan secara profesional, kemudian integritas kita tinggi ya, itu bakalan sejahtera, masyarakat akan sejahtera lah. Nah itu kita harus komitmen pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, kepada Pancasila itu aja mesti kuat. Kalau sekarang sih baru mungkin diselipkan di lasan, selipkan lagi di kegiatan diklat yang khusus tentang ideologi Pancasila. Itu untuk salah satu cara untuk menguatkan kita ya. Menurut saya wawasan kebangsaan itu lumayan penting ya untuk seorang pelajar, karena yang pertama itu untuk memperkuat identitas suatu kebangsaan, mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Seorang pelajar itu memiliki karakter pemimpin gitu, jadi di saat dibutuhkan mungkin di masa depan atau dalam organisasi dia bisa memiliki pendapat yang mungkin ini gitu bagus untuk bangsa. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk memajukan suatu bangsa. Menurut saya mahasiswa itu sangat penting ya perannya dalam menjaga kedaulatan bangsa, menjadi agen perubahan atau agent of change gitu. Dengan ilmu pengetahuannya bisa juga di dalam teknologi untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Mahasiswa juga harus bisa kritis gitu dalam menanggapi isu-isu yang misalnya agak menyeleweng gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh, karena dengan kita belajar sungguh-sungguh kita bisa menjadi penerus yang mungkin lebih baik gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Menghargai keberagaman, kita tuh harus
ya bisa lah gitu. Toleran terhadap suku, budaya, berbagai latar belakang, ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat seperti kerja bakti atau penelitian-penelitian seperti itu. Menurut saya yang harus ditanamkan lagi itu kepada mahasiswa dan generasi muda itu rasa nasionalisme dan rasa bertanggung jawab karena mereka adalah penerus bangsa gitu. Ya, buang sampah Jangan sembarangan, harus dibawa. Soalnya kalau sembarangan ya gimana lah, lingkungan gak enak gitu. Jadi sampah harus dibawa sebersih-bersihnya. Kerjasama saja, jadi kerjasama gitu. giliran gitu. Ya digilir-gilir gitu. Kalau lagi pergi saling bantu gitu lah. Ya gitulah. Kalau sholat gantian. Ini roda cuaki di sini kebakaran kemarin teh. Apa gimana ya? Untung aja ada Bapak Sapam dari dalam. Siapa namanya? Pak Wahyu. Kalau nggak salah Pak Wahyu namanya kemarin. Langsung Iya. loncat ya. Langsung ke sini Langsung disemprotin. siap siaga ke sini langsung disemprotin. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak terjadi apa-apa di sini. Jadi teh jualan Habis itu harus jujur. Jadi kalau misalkan harga seporsi misalkan 10.000 ya. 10.000. Sama nenek atau sama yang tua sama yang muda harus jujur 10.000 gitu. Harus sama dibeda-beda. disamain jaga. Nggak Jadi dibedain. jangan dibeda-bedain Sama- gitu. Ya karena kalau gak semangat ya gimana tuh kan di sini cari nafkah gitu. Jadi tetaplah harus semangat buat anak istri gitu. Dari sudut pandang tiap profesi dan generasi yang berbeda tersebut, kita belajar bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya sebuah konsep, melainkan pedoman dalam setiap langkah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan adalah landasan yang menyatukan setiap langkah kita. Ia hadir dalam integritas, kerjasama, rasa tanggung jawab, serta semangat untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dengan wawasan kebangsaan, kita mampu belajar, bekerja, dan berkarya demi menjaga kedaulatan serta mewujudkan Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan berdaulat.